Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Ada pernah mahasiswa saya di UIN Alauddin Makassar pernah bertanya, Ustadz, kan ada di pacaran Islami. Saya bilang, pacaran Islami itu apa? Kata dia, pacaran Islami itu pertemuannya malam Jumat di masjid, pakai baju koko, ya kayak pemuda inilah. Sebelum pegangan tangan, baca bismillah. Bahayanya, tidak ada yang namanya pacaran Islami. Andaikan ada pacaran Islami, maka saya yakin ustadz-ustadz kita di sini akan menjadi playboy cap kakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang di belakang belum pi makan malam. Iya, urusannya panitia. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi harus semangat. Kalau bisa sampai tembok ini melayang. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menjawab salam, saya doakan cepat naik haji dan umrah. Yang bilang amin, saya doakan rezekinya lancar jaya. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Misbah Sholihin beserta para jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terkhusus guru-guru saya dari KPK, Komunitas Pendakwah Keren. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan-remajawati, ABG-wan-ABG-wati, jombloan-jomblowati. Jadi berkaitan dengan momen hijrah itu ada dua yang perlu kita pahami. Pertama, hijrah sebagai berpindah atau hijrah makaniyah, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, hijrah secara maknawi. Kita memaknai bagaimana itu hijrah. Saya langsung masuk, misal ibu-ibu yang kemarin belum pakai jilbab, sekarang sudah pakai jilbab, maka itu adalah hijrah dalam hal maknawi. Karena sekarang itu masih banyak biasa perempuan belum pakai jilbab bela. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata'ul khair wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus salih. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan. Saking pentingnya tubuh aurat ditutup, itu kan emas. Betul tidak? Ibu? Ibu? Oh, ibu. Saking pentingnya aurat ditutup, itu kan emas. Emas disimpan di dalam laci. Laci pun dikunci. Laci di dalam lemari, lemari pun dikunci. Lemari di dalam rumah, rumah pun dikunci. Bahkan dipagari lagi. Bahkan ambil anjing herder. Untuk apa? Karena ada emas di dalam. Tapi sekarang banyak perempuan bukan lagi emas, tetapi apa? Besi karatan. Kenapa? Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, kelihatan tongi, lututnya. Baru deh banyaknya mormornya. Oh lala, mengurangi nafsu makan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Saya masuk pada yang kedua. Di sini saya banyak melihat anak-anak remaja, anak-anak muda. Masya Allah, keren-keren tawa di sini anak mudanya. Anak muda bagaimana hijrahnya? Misal, sebelum tahun lalu masih pacaran, sekarang harus komitmen tidak pacaran. Atau halalkan saja. Betul tidak? Ada pernah mahasiswa saya di UIN Alauddin Makassar pernah bertanya, Ustadz, kan ada di pacaran Islami. Saya bilang, pacaran Islami itu apa? Kata dia, pacaran Islami itu pertemuannya malam Jumat di masjid, pakai baju koko, ya kayak pemuda inilah. Sebelum pegangan tangan baca bismillah. Bahayanya, tidak ada yang namanya pacaran Islami. Andaikan ada pacaran Islami, maka saya yakin ustadz-ustadz kita di sini akan menjadi playboy cap kakap. Kenapa? Karena pacaran Islami, pacaran syar'i itu kan mendatangkan pahala. Jadi semakin banyak pacar, semakin banyak pahala. Tetapi omong kosong, tidak ada itu namanya pacaran syar'i, tidak ada namanya pacaran Islami. Tambahin. Misal, ini menjadi proses muhasabah bagi kita semua. Kanan-kanan sedikit ini. Menjadi proses muhasabah bagi kita semua. Waktu, hari, tahun, setiap saat berganti. Dan pasti setiap pergantian waktu kita makin dekat dengan pintu kematian. Olehnya itu perlu kita muhasabah baik-baik diri kita. Bagaimana amal sholat kita, bagaimana sedekah kita. Biasanya kalau bapak-bapak itu biar bersedekah sama istrinya tidak mau tong. Kikiri galam pagu jambatan lantang kacikor lompote tinggi langgang. Ada seperti itu di sini. Biar pembeli dasternya tidak tolong kasih ke istrinya. Baru biasa Jina bilang, makna kenapa itu daster nu 5 hari mau pakai tanu sampai. Nah karena mi bainena anu bapak na kungai ikai na kadingin dingingi. Tika mata dingin dingin penoleh musobona. Itu yang perlu kita tanamkan. Saya mau bertanya di sini sama bapak, ada merokok di sini? Ada? Banyak? Yang merokok itu paling bagus untuk bersedekah. Tidak pusing kunci rokok tak apa. Karena ke bapakku pakaluruto ruang bungkus sosial lo. Maksud saya yang merokok itu paling bagus untuk bersedekah. Kenapa? Misal satu hari kiisukin ruang bungkusu, Allah Jumat si bungkusukmu. Untuk apa satu bungkusnya Ustaz? Kasih ke Pak Imam. Nah ini Ustaz. Bukan rokoknya, uangnya kasih masuk di masjid. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bersedekah pada hari Jumat seperti bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi yang merokok biasakan itu. Dan rokok itu ada asal usulnya. Mau kita oke? Pada tahun 234 ada sebuah kerajaan besar bernama Cigarillos, dipimpin oleh Raja Jizamzu. Kerajaan ini sangat kaya, memiliki lahan gandum yang sangat luas dan sepasang kuda ajaib bernama Kansas dan Niki. Suatu hari ada seorang penyelundup bernama Apache dari kerajaan Kelesemen di pesisir kota Danggil. Dia ingin mencuri harta kerajaan tersebut. Akhirnya ia masuk ke dalam gudang garam mini. Ternyata di dalam gudang tersebut sudah bersiap-siap penjaga bernama Ardad dan Lucky Strike yang memiliki pedang memancarkan cahaya surya. Akhirnya ia dikejar sampai ke jalan Marlboro. Di sana ia didapati dan dipukul sampai bentol biru. Akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit Wismilat. Di sana ia dirawat oleh dokter dari LA, disuntik dengan jarum super sampai tubuhnya sempurna kembali. Susah Joni Apel. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa maknanya? Bahwasanya apapun jemaah, oh jemaah, maknanya apa?
apapun merek rokok kita, bersedekah itulah yang lebih baik. Betul tidak? Olehnya itu, sebagai kesimpulan pada momen hari ini, ya, oh iya, bahaya bila. Saya ini sangat bahagia malam ini. Kenapa? Ramah-ramah semua orang-orangnya. Saya lihat ibu-ibunya, Masya Allah, pakai jilbab semua. Mudah-mudahan sudah lunas. Sebagai kesimpulan, bahwasanya kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang mungkin yang belum pakai jilbab, ibu-ibunya tahun ini sudah pakai jilbab. Cowok-cowoknya yang masih remaja, cewek-cewek yang masih pacaran, segera putuskan pacarnya. Lebih baik kita putus daripada harus berlumuran dosa. Betul tidak? Dan khusus bapak-bapaknya, perbanyaki bersedekah, jangan perbanyak merokok. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi